Masih hina Islam, akun YouTube Pendeta Saifuddin belum juga ditutup. Akun YouTube Saifuddin Ibrahim masih aktif padahal pendeta ini sudah membuat kegaduhan dan membuat kemarahan umat Islam dengan unggahan-unggahan videonya yang dianggap menistakan Islam. Kalau Allahmu Maha Kuasa, coba jangan pakai pasal penistaan, tapi langsung hukum Islam saja. Oke, Pak Fut Mahfud, ndermak cong. Saya sudah masuk Kristen, pakai hukum Islam saja. Tiba-tiba kok punya ungkapan-ungkapan semacam itu. Artinya dia telah kecelakaan berat. Kalau ada seorang hamba yang berkata semacam itu, maka dia telah kecelakaan besar. Kita harus sedih. Dia mendapatkan musibah. Bukan saja tabrakan mobil retak kepalanya, bukan, tapi imannya yang hilang. Saya harus sedih kita dengar orang semacam itu. Kalau dia memang ahli la ilaha illallah tiba-tiba mengucapkan seperti itu, sedih. Ya kita doakan semoga dapat hidayah dan sadar kalau ada orang semacam itu. Adapun hukumnya orang mengucapkan kalimat yang merendahkan surga dan neraka, Ibnu Hajar dalam Qawatiknya menjelaskan termasuk adalah hal yang menjadikan seseorang itu keluar dari iman adalah merendahkan surga dan merendahkan neraka. Ini yang pertama. Kemudian jika ada orang mengucapkan semacam itu, kita sedih. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan hadis ini. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang itu akan Allah mudahkan sesuai dengan tujuannya itu di mana nanti. Kalau ahli surga akan dimudahkan oleh Allah untuk meniti jalan surga. Kalau ahli neraka akan dimudahkan oleh Allah meniti jalan neraka. Tidak usah kita menilai orang, tidak perlu juga kita mengatakan kalau dia adalah telah menitikan neraka. Tidak, itu nasihat untuk kita kok semua. Artinya begini, yuk kita sadar semuanya. Saya, Anda, termasuk orang yang mengucapkan kalimat seperti itu, ayo kita sadari bahwasanya kalau memang orang itu ahli surga, dia akan dimudahkan untuk meniti amalan-amalan ahli surga. Tapi kalau ternyata memang ahli neraka, kita itu susah melakukan kebaikan. Jalannya ya kayak tiba-tiba mengucapkan kalimat semacam itu. Hati-hati. Mari kita koreksi diri kita sendiri. Nggak usahlah ngoreksi orang. Semoga kalau memang yang mendengar, yang mengucapkan kalimat seperti itu bisa mendengar kalimat kami ini, semoga bisa sadar. Artinya apa? Selagi tiba-tiba kok punya kalimat nggak bener, perilaku nggak bener ini, jangan-jangan kita ini, naudzubillah, jangan-jangan ahli neraka, kan begitu. Segera tarik kebiasaan jelek ini. Jangan sampai terus berlanjut dengan merendahkan neraka, merendahkan surga dengan kalimat ini. Sebab apa? Tanda-tanda ahli neraka ya seperti itu. Dari omongannya menghantarkan neraka. Apalagi mengatakan sudah nggak terobsesi lagi dengan surga, tidak ini. Wah, ini bahaya banget. Artinya ya, cuman kita tidak boleh menunjuk di ahli neraka, akan tapi siapapun yang punya perilaku ungkapan semacam itu, ini artinya adalah muyassarun, dia dimudahkan menuju neraka kalau memang tempatnya adalah tempatnya neraka. Naudzubillah. Makanya yang ada sedih kita mendengar orang yang mengaku dia beriman tiba-tiba seperti itu. Karena apa? Dia lepas dan berrel kemuliaan dia telah lepas. Ini kemudian selanjutnya sangat berbahaya sekali jika ada orang sudah tidak percaya dengan hari pembalasan. Bahaya sekali. Dan Anda pun jangan bergaul dengan orang yang semacam itu, karena urusan Anda dengan dia hanya untuk kepentingan dia saja di dunia. Karena dia tidak pernah berpikir kemaslahatan nanti di akhirat, sehingga dia mungkin berbuat apa saja. Apalagi yang merendahkan neraka. Siapapun kalau sudah menganggap neraka bukan sesuatu yang menakutkan, bukan menganggap bahwa di situ ada murka Allah. Kalau orang sudah menganggap neraka bukan tempatnya murka Allah, maka ketahuilah apa yang terjadi. Kalau itu dengan keyakinan, kalau orang yang mengatakan seperti itu dengan keyakinan memang dia tidak takut neraka, apa yang terjadi? Dia tidak akan menghindar dengan satupun dari dosa. Semua dosa akan dilakukan. Kenapa? Oh, dia nggak takut neraka kok. Maka paling bahayanya manusia kalau sudah tidak percaya dengan hari pembalasan atau meremehkan hukuman di hari pembalasan. Karena apa? Bagi dia apapun yang saya lakukan, saya tidak peduli dengan pembalasan. Naudzubillah. Maka manusia ini adalah paling bahaya manusia. Suaminya akan ketakutan, istri akan ketakutan. Karena apa? Dia bahaya. Dia bisa melakukan apa saja. Karena apa? Bagi dia neraka enteng. Anda mau jual beli dengan orang ini, oh dia bisa saja menipu Anda. Kenapa? Oh, dia tidak peduli kok. Menipu bikin masuk neraka, mau saya cari, teman saya banyak di sana.
Urusan yang lainnya, culas, bohong, mengambil haknya orang lain, zina, segala macam, bisa saja dilakukan. Kenapa? Karena dia sudah tidak peduli dengan neraka. Bahaya sekali manusia semacam itu. Masih hina Islam, akun YouTube Pendeta Saifuddin Belum juga ditutup. Akun YouTube Saifuddin Ibrahim masih aktif padahal pendeta ini sudah membuat kegaduhan dan membuat kemarahan umat Islam dengan unggahan-unggahan videonya yang dianggap menistakan Islam. Dari pantauan melipir dikutip dari republika.co.id, hingga kini akun tersebut masih eksis. Bahkan pada Selasa 15 Maret 2022, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendeta Saifuddin membuat unggahan baru yang kontroversial. Unggahan itu tidak hanya masih bicara tentang Islam yang bukan agamanya, tapi juga menentang Mahfud MD, mengolok Ade Armando maupun menyinggung soal Ustadz Abdul Somad. Dalam unggahannya ia menyebut Pancasila lebih baik daripada kitab Al-Quran. Ia juga mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada ketenangan, kedamaian, semuanya berusak. Saifuddin juga menyebut umat Islam tertekan sehingga agamanya hanya ucap-ucapan saja. Semua umat Islam, kata dia, tidak ada yang mampu menjalankan sholat 5 waktu. Selain itu, ia mengatakan agama Islam berpotensi tidak memberikan keadilan buat minoritas. Menko Polhukam Mahfud MD sudah meminta kepolisian untuk segera menyelidiki dan menutup akun YouTube Saifuddin Ibrahim yang menyebut pendeta Saifuddin telah membuat gaduh dan memprovokasi antar umat beragama. Namun hingga kini akun tersebut masih tetap masih hina Islam. Akun YouTube Pendeta Saifuddin Belum juga ditutup. Akun YouTube Saifuddin Ibrahim masih aktif padahal pendeta ini sudah membuat kegaduhan dan membuat kemarahan umat Islam dengan unggahan-unggahan videonya yang dianggap menistakan Islam. Dari pantauan melipir dikutip dari republika.co.id, hingga kini akun tersebut masih eksis. Bahkan pada Selasa 15 Maret 2022, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendeta Saifuddin membuat unggahan baru yang kontroversial. Unggahan itu tidak hanya masih bicara tentang Islam yang bukan agamanya, tapi juga menentang Mahfud MD, mengolok Ade Armando maupun menyinggung soal Ustadz Abdul Somad. Dalam unggahannya ia menyebut Pancasila lebih baik daripada kitab Al-Quran. Ia juga mengatakan bahwa dalam Islam tidak ada ketenangan, kedamaian, semuanya berusak. Saifuddin juga menyebut umat Islam tertekan sehingga agamanya hanya ucap-ucapan saja. Semua umat Islam, kata dia, tidak ada yang mampu menjalankan sholat 5 waktu. Selain itu, ia mengatakan agama Islam berpotensi tidak memberikan keadilan buat minoritas. Menko Polhukam Mahfud MD sudah meminta kepolisian untuk segera menyelidiki dan menutup akun YouTube Saifuddin Ibrahim